Ajit Aril Maulana, 21, tak henti-hentinya mengucap syukur usai diterima bekerja sebagai Office Boy, OB, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Pria lulusan SMK 8 Kabupaten Tangerang itu telah bekerja sebagai Office Boy di SPPG Jambe sejak Agustus 2025. Semilir angin di tengah perkampungan yang asri menerpa langkah semangat Aril menuju tempat kerjanya. Aril ternyata sangat akrab dengan semua rekan kerjanya karena dikenal sebagai sosok humble dan periang. Saat menuju ruangannya, beberapa kali Aril tampak menyapa atau bersenda gurau dengan beberapa rekan kerjanya. Kemudian dia bergegas mengambil peralatan kebersihan yang berada di sebelah ruang lokernya. Debu dan kotoran di seluruh sudut ruangan dapur SPPG Jambe tak luput dari perhatian Aril. Dia juga tampak cekatan, tak hanya membersihkan kotoran dan debu, Aril juga terlihat sigap saat kepala SPPG memintanya segelas kopi. Bekerja sebagai OB di SPPG Jambe telah dilakukan Aril sekitar 4 bulan. Dari penghasilannya, Aril biasa menyisihkan uang Rp300.000 setiap minggu untuk bisa menyicil 1 unit motor, baik untuk keperluannya maupun keluarganya. Selain itu dari penghasilannya sebagai OB di SPPG Jambe, dia juga bisa membantu perekonomian keluarga, terutama membantu orang tua dalam membiayai pendidikan ketiga adiknya. Ujarnya saat diwawancarai tribuntangerang.com, Kamis, 11 Desember 2025. Ya, Bang Aril bisa disampaikan terkait pekerjaan Abang di SPG ini sebagai apa? Sebagai office boy. Office boy. Ya, Sudah mulai bekerja sejak kapan, Bang? sejak Agustus. Ya, Waktu itu proses perekrutannya gimana bisa disampaikan? proses perekrutan itu ya Daftar. pendaftar, terus di interview, terus ya udah. Apa sih yang membuat Abang ingin menjadi bagian dari SPPG, Bang? Bekerja di SPPG apa? Kira-kira Nah, atau penghasilan ada, udah ada pendapat. Alhamdulillah saya juga berkarya. Terus bang, terus. nggak boleh jadi ntar diedit. Alhamdulillah saya juga ada penghasilan mau beli motor gitu ya. Ya. Dari pekerjaan ini sudah bisa menghasilkan motor. Ya. Selain motor, Bang? Alhamdulillah saya juga ada tabungannya. Ada tabungan? Iya. Iya. Kalau di Abang sendiri ini di keluarga, Abang yang menghidupi keluarga atau gimana, Bang? Saya menghidupi keluarga. Ada berapa keluarga? 3. Adik? Ya, adik. Adik ada berapa? Ada 3. Adik ada 3. Iya. Abang anak pertama? Iya. Berarti 4 bersaudara, Bang? Iya. Rumah di mana, Bang? Rumah di sana, di pinggir. Di masih daerah Jambe? Masih daerah Jambe. RT berapa? RT 8, RW 03. Bang, di luar sana kan banyak misalnya usia-usia seumuran kita memang susah bekerja gitu, susah mendapatkan pekerjaan. Nah sekarang alhamdulillah Abang bisa dapat kerja di sini di Jambe. Ini pendapatnya gimana? Senang atau bersyukur? Senang, alhamdulillah, bersyukur, nyaman gitu. Biasa kerja seminggu berapa kali, Bang? Seminggu setiap hari masuk. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 2. 6 pagi. Ya, 6 pagi. Sampai 2 sore. 2 sore. Biasanya kerjanya ngapain aja, Bang? Ya, paling kalau bersih-bersih, terus kalau ada itu lantai diituin, dipel gitu. Iya, pel lantai. Iya. Kalau di rumah, Bang, biasanya kegiatannya ngapain aja? Paling kayak gitu aja. Ya, rebahan gitu. Ya, rebahan. Iya. Oke, Bang. Terima kasih. Di samping itu, Kepala SPPG Jambe Kurniawan mengatakan sebanyak 47 keluarga di sekitar SPPG bisa dihidupi. Kurniawan mengatakan, akan mendahulukan warga sekitar untuk bekerja di SPPG Jambe. Masyarakat sekitar yang direkrut menjadi relawan di SPPG Jambe kebanyakan bekerja di banyak bidang. Mulai dari pemilihan bahan baku, tim masak, pemorsian makanan, tim cuci ompreng hingga tim pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat. Ujar Kurniawan. Ya, Bang Kurniawan izin bisa dijelaskan soal SPPG di Jambe.
ini mengcover berapa penerimaan Pak? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Kurniawan, Kepala SPPG Jambe, Kabupaten Tangerang. SPPG Jambe beroperasional pada tanggal 4 Agustus 2025, mengcover 12 tingkat sekolah yang berjumlah 3.922 siswa. Itu mulai dari tingkat PAUD, TK, sampai dengan tingkat SMA. Sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah Kecamatan Jambe sendiri, memang sangat membutuhkan program makan bergizi gratis ini. Ada berapa sih yang dipekerjakan di SPPG Jambe? Untuk sampai dengan saat ini masih dengan 47 karyawan, maksimal dengan sesuai juknis yang ada. Dan alhamdulillah di SPPG Jambe sendiri mencakup 47 kepala keluarga yang dihidupi dari SPPG ini. Karena kami berkomitmen pada program makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar memberikan makan kepada anak-anak, tapi memberikan penghidupan mata pencaharian bagi warga sekitar di wilayah SPPG Jambe. Oke, 47 kepala keluarga ini ada di berapa RT? Ya, untuk 47 karyawan atau 47 kepala keluarga ini berada di 4 RT di dalam 2 desa sih sebenarnya. Ada beberapa, ada desa Jambe, kemudian ada desa Tapos yang masuk kepada ranks di SPPG ini. Alhamdulillah memang setiap kepala keluarga mewakili. Kenapa demikian? Karena sifatnya di SPPG itu bukan karyawan sebenarnya, tetapi relawan pejuang yang memberikan makan kepada anak-anak. Dan memang ketika mereka ada salah satu yang lagi sakit ataupun memang lagi kurang sehat, bisa digantikan oleh keluarga yang lain dalam satu kakak tersebut. Jadi tidak ada pemotongan gaji maupun pengurangan gaji ketika mereka masuk, karena masih ada keluarga yang bisa mengcover pekerja tersebut. Kebanyakan mereka bertugas di bidang apa sih Bang? Kalau untuk di bidang itu sebenarnya ada satu bidang persiapan, yaitu bidang untuk pemilihan bahan baku, itu tahapan pertama yang ada di SPPG. Kemudian ada di bidang itu pengolahan makan atau masak, itu mulai terdiri dari koki, kemudian tim masak. Nah, untuk koki sendiri memang sudah profesional karena diwajibkan dalam aturan harus bersertifikat dan lain-lain. Tetapi untuk tim masak sendiri kebanyakan kalau untuk di SPPG Jambe ini adalah ibu-ibu yang memang notabene tadinya backgroundnya masak di rumah sendiri-sendiri. Kemudian ada di tim pemorsian. Nah, ini komposisi dari mulai laki-laki dan perempuan. Untuk tim pemorsian sendiri 2 orang perempuan, kemudian sisanya laki-laki karena berkaitan dengan mengikat ompreng maupun membawa ompreng ke tim distribusi. Kemudian setelah itu adalah tim distribusi ataupun di sini ada supir, kemudian ada tim penghitung ompreng dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ada tim cuci ompreng. Nah, ini juga lebih banyak daripada komposisi gendernya adalah ibu-ibu yang notabene memang sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cuci-mencuci. Itu saja. Ya, ada berapa ahli gizi di sini? Kalau untuk ahli gizi 1, kemudian akuntan juga 1. Bang, untuk SPPG ini bagaimana sih SPPG ini bisa terus mempertahankan gizi, bisa terus mempertahankan kualitas makanan untuk sebelum disebarkan kepada penerima manfaat? Ya, untuk mempertahankan kualitas ya sebenarnya kunci utamanya adalah dari bahan baku sih. Kalau untuk dari bahan baku itu karena awal proses ketika memang bahan baku kita kurang pengawasan, kemudian kualitas juga jelek, itu akan berpengaruh terhadap pengolahan maupun hasil dari pengolahan tersebut. Jadi kuncinya adalah yang pertama dari SPPG Jambe adalah 1 dari bahan baku, yang kedua adalah disiplin pegawai ya. Karena semua kalau di SPPG itu ada waktu, ada time untuk selesai maupun mulai. Jadi ketika memang satu prosedur kita terlewati atau lalai, itu akan berpengaruh terhadap proses distribusi ataupun proses hasil kualitas makan. Jadi menjadi kunci adalah 1 bahan baku, kemudian waktu. Dan yang paling terpenting adalah higienitas.
baik dari kondisi dapur maupun dari pribadinya. Tidak memaksakan ketika pegawai kurang sehat, tidak memaksakan ketika memang ada peralatan yang kurang baik dalam melaksanakan proses produksi. Kita semua cross check dari mulai SDM-nya maupun peralatannya yang kita pakai. Itu saja sih yang untuk mempertahankan kualitas ya. Bicara bahan baku Bang, ini biasanya strategi Jambe mengambil supplier dari mana Bang? Apakah dari warga sekitar juga atau dari luar? Ya untuk bahan baku ya lebih banyak sih kita ambil dari wilayah sendiri, terutama dari petani maupun peternak. Kemudian memang ada beberapa UMKM berbentuk rumahan gitu. Ya salah satunya adalah untuk menu keringan kami menggunakan roti UMKM rumahan. Terus untuk dari petani sih kami sempat juga menggunakan beberapa di menu keringan, yaitu berbentuk pisang kukus maupun ubi kukus, singkong dan lain-lain. Itu masih banyak di wilayah Kecamatan Jambe, wilayah-wilayah pertanian yang memang justru petani bingung akan menjual kemana. Nah itu paling untuk kondisi-kondisi supplier di SPPG Kecamatan Jambe. Bang, kalau menu yang menjadi favorit di SPPG Jambe biasanya? Untuk saat ini yang masih menduduki posisi favorit adalah pecel lele. Nah, dengan lele crispy yang digoreng, kemudian diberikan sambal, ya. Memang itu menu yang saat ini sangat favorit bagi anak-anak. Untuk menu daging saja sepertinya kalah daripada menu lele ini. Karena mungkin balik lagi kultur budaya, kemudian kebiasaan makan di wilayah Kecamatan Jambe ini, lele menjadi masih nomor satu favorit pada saat ini. Kalau kemarin-kemarin sempat dengan ayam, kita menggunakan menu-menu yang memang cocok di lidah anak-anak seperti ayam katsu teriyaki, kemudian ayam katsu barbecue. Itu kami sudah sajikan, tapi kalah dengan lele crispy khas SPPG Jambe ini. Ya. Selain lele crispy yang menjadi primadona di SPPG Jambe ini, kira-kira ada request sih Bang dari masyarakat atau bermanfaat? Ya, untuk request sendiri sebenarnya kemarin-kemarin itu ya yang pertama adalah lele itu menjadi kenapa jadi primadona, yaitu adalah request nomor satu yang sering dilakukan oleh anak-anak yang sering menuliskan dalam secari kertas di dalam ompreng, kemudian dibaca oleh ibu-ibu yang pencuci ompreng itu ya kebanyakan memang mereka request itu kenapa tidak pakai sambal gitu ya. Karena memang dalam aturan gizi di BGN sendiri sambal itu bukan dilarang ya, tapi memang diperbolehkan, tetapi untuk tingkat kepedasannya yaitu bisa diatur. Nah, terus untuk di ayam sendiri sih lebih banyak favoritnya adalah di requestnya adalah ayam katsu. Nah, ayam katsu ini menjadi favorit menggunakan salad dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi banyak request sih dari anak-anak yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di ompreng. Jangan lupa subscribe ya.